berisiko yang mana? Atau produk perbankan syariah itu yang paling berisiko mendatangkan kerugian, produk yang mana? Yang kami ketahui dari wawancara kan dari ketiga bank itu lebih banyak produk yang sifatnya murabah, Prof. Murabah. Iya. Jadi istilahnya apa namanya itu akad jual beli jual beli dari pihak kepada bank gitu. Satu contoh kami contohkan ini, Prof. Jadi pada saat kemudian nasabah itu supaya membelikan mobil pada bank, itu kan akan berubah. Nanti biarkan nasabah ini kemudian membayar pada bank. Ini yang sering terjadi dari pihak nasabah ini kemudian terjadi kontestasi. Itu, Prof. Secara teoritis sebenarnya yang paling berisiko itu pembiayaan mudharabah. Ya, mengapa paling berisiko? Karena kalau mudharabah berarti nasabah itu kalau rugi, kalau bangkrut, dia tidak mengembalikan pembiayaan karena bagi hasil. Tapi kalau murabahah itu akadnya jual beli, maka nasabah itu untung atau bangkrut harus tetap mengembalikan pembelian yang sudah dia beli. Tapi apakah saudara mengatakan yang paling berisiko murabahah ini sudah diuji dengan atau dibandingkan dengan produk yang pembiayaan mudharabah? Silahkan dijelaskan. Sepengetahuan kami memang ya kembali ke tadi semua mudharabah. Jadi memang murabahah itu memang kecil untuk terjadi kerugian kan. Memang lebih banyak mudharabahnya. Berarti Anda setuju saya? Iya, setuju. Saya kira sudah cukup, dan dari jawaban-jawaban dari dalil-dalilnya tadi saya juga menyaksikan saudara Prof. Faidus ini layak menjadi doktor ke 543 insya Allah. Saya kira cukup. Saya kembalikan kepada Ketua Tim Penguji. Terima kasih. Selanjutnya penguji yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Faisal Haq MAG. Silakan. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Mujib yang sudah menderita berapa tahun. Yang terakhir. Kalau Pak Nur Yasin tadi pertanyaannya 9, saya hanya 3. Jadi seperti itu. Tidak ada habisnya. Yang pertama, sumbangan apa yang akan saudara berikan ke dunia pendidikan, hasil pendidikan? Terima kasih. Sumbangan apa yang perlu kami berikan kepada masyarakat itu? Ya, dunia pendidikan. Paling tidak adanya OJK, bahwa masyarakat sebenarnya masih belum banyak mengetahui tentang lembaga pengawasan perbankan maupun non-bank kan. Oleh karena itu maka kemudian semua sektor ekonomi itu ada yang mengawasi. Kalau dulu ada LBI, sekarang lebih khusus adalah ada OJK, lembaga yang independen yang tanpa ada campur tangan di pemerintah. Kami menyampaikan kepada kalau ke bank masyarakat barangkali itu agar supaya memahami sebenarnya OJK itu dalam rangka untuk menyelamatkan masyarakat terkait dengan kalau terjadi transaksi di perbankan syariah. Kalau masuk ke dunia pendidikan, paling tidak bahwa fikih itu ada sesungguhnya ada 3 kan ya. Ada persoalan ubudiyah, ada persoalan ada persoalan kemudian ada ubudiyah, ada muamalah, kemudian yang ketiga itu jinayah kan.
Dan sementara ini masih banyak orang tidak paham tentang sebenarnya transaksi di hukum Islam itu apa saja, kan? Seperti akad qiraat, seperti kemudian wadiah dan sebagainya. Paling tidak disinilah kemudian dunia pendidikan betul-betul melek terkait dengan adanya ekonomi syariah seperti ini. Karena sesungguhnya kalau bicara masalah fikih tadi itu ada muamalah yang sementara ini ketika kemudian orang mempelajari ekonomi syariah mempelajari muamalah tidak terlalu tertarik, lebih banyak ke ubudiyah. Kan? Dan jadi kami apa yang bisa berikan ke dunia pendidikan agar supaya mereka memahami betul bagaimana bahwa kita sebagai umat Islam dalam hal ini adalah mu'asyaratun nas, tidak hanya persoalan kepada Allah tapi kepada sesama manusia. Di situ ada muamalah gitu. Yang kedua, Mbak dengan sebutkan berdukung dari hasil penelitian jenengan dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis dan kaidah hukum Islam. Oke. Satu-satu kan. Ya. Pertama, lembaga pengawasan keuangan yang menurut OJK itu sebenarnya berdasarkan pertama historis sejarah Nabi, di mana Nabi juga pernah membuat semacam lembaga pengawasan namanya Al-Hisbah. Apakah dalam Quran ada? Ada dalam surat Al-Maidah ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa mithla 'alaikum ila akhir ayat. Jadi itu sebenarnya cikal bakal bahwa setiap kita sebagai orang Islam harus awfu bil 'uqud. Jadi harus memenuhi pada transaksi. Kalau kita bertransaksi harus harus jelas. Kemudian terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'at, kata Nabi, bunyinya adalah ayul kasbi adyab. Kemudian dijawab oleh Rasulullah. Kemudian Rasul menyampaikan amal rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Jadi setiap transaksi yang baik itu apa? Transaksi yang baik itu adalah menggunakan tangannya sendiri, gitu kan? Dan setiap jual beli adalah mabrur. Artinya apa? Kalau memang di dalam akad kita itu dari hadis ini harus ada ijab dan qabul apa dan sebagainya. Masih agak ada kurangnya sedikit. Biasanya kalau hadis itu siapa sanad yang terakhir dan perawinya siapa? Oh, Rawahu Al-Bukhari. Rawahu Al-Bukhari. Sanadnya Ibnu Hakim. bukan Ibnu Majid ya? Bukan. Dalam ayat yang lainnya ada pro. Jadi ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan. Kalau seperti itu juga. Jadi memang kalau terjadi jual beli harus antara minkum. Ya, ada itu juga. Kaidahnya terkait dengan lembaga OJK adalah bahwa ini merupakan lembaga negara. Lembaga membuat OJK itu dalam rangka untuk fasilitatif ummah. Oleh karena itu maka kemudian kebijakan negara itu manutun bil maslahah. Jadi harus kepada kebijakan pemerintah itu tergantung kepada masalah itu sendiri. Manutun bil maslahah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ini nanti manut di situ tuh manut bahasa manutun Arab. Apa artinya manut? Manutun itu dia harus berorientasi pada masalah, kepada kebaikan. Atau terkait dengan Ya bro. Coba karena jenengan itu pernah jadi ustadz nahwu dan sorok. Coba dibaca abstrak bahasa Arab alinea keempat. Yang barusan juga ingin disuruh oleh Ya, kalau diulang lagi. Yukhlasu hadzal bahthu ila tatbiqil qanuni raqam 21 li sanati 2011 bi sya'ni sulutati hayatil khidmatil maliyah
di Morobawati masa di tamil fil bunuk al-islamiyah Ya. min khilali nahjaini. Ya. Tadi kalau yukhlasu apa yufallasu atau apa itu? Stop. Fi'il mudhari yang pertama itu Apa ini? dimajulkan atau dimajulkan? Dimajulkan. Dimajulkan. Iya, yukhlasu. Berarti bahasan ini Disimpulkan. ya, atau kesimpulan dari bahasan ini. Ya kan bilang bahasa ini. Ya, Ya. layak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Saudara Promovendus. Yang pasti saudara banyak tahu tentang persoalan di bank syariah, terutama terkait soal pengawasan. Ada satu yang menarik yang mungkin belum ditanyakan ketika berbicara soal pengawasan secara online. Di sana ada sistem informasi perbankan dan ada satu titik yang barangkali mungkin perlu saya tanyakan ketika ada sistem yang dikenal dengan istilah early warning system. Nah, kira-kira early warning system ini digunakan oleh BI ataukah bank syariah atau gimana? E-learning Early warning system. Ya. Warning system. itu bukan juga oleh BI, Ya, oleh OJK. oleh OJK, OJK. bukan oleh bank. Oleh OJK untuk mengawasi di bank syariahnya itu. Oke, oleh OJK untuk mengawasi banknya. Berarti ketika kemudian ada NPF di bank itu, dia sudah ada notifikasi atau tidak ke OJK? Sama dengan saya ketika jadi nasabah di salah satu bank, ada debit atau ada kredit dengan jumlah tertentu misalkan, dia sudah langsung ada notifikasi ke HP saya ataukah ke email saya, tergantung dari permintaan itu. Nah, itu kan paling tidak itu sebagai salah satu langkah yang sudah mengikuti ya 4.0 itu kaitannya untuk mempercepat deteksi. Kira-kira seperti apa? Jadi alat itu sebenarnya notifikasi di bank kan. Di bank. Ya, ketika terjadi seperti itu memang secara tidak langsung sistem itu muncul. Ya. Dari bank itu melaporkan kepada ke OJK dengan permasalahan seperti itu. Ya, ya. Mudah-mudahan gak ada ralat lagi gitu ya. Dari mudharabah ke mudharabah ke murabahan. Kemudian dari apalagi tadi terkait soal kepastian tentang penarikan jaminan itu, ternyata masih ada tahapan-tahapan. Nah, itu penting karena dalam konteks kekinian itu menjadi salah satu pilar yang dikembangkan oleh perbankan untuk melakukan deteksi dini sehingga tidak kemudian terjadi one prestasi atau default ya, yang terlalu banyak. Walaupun sebenarnya ketika kemudian kita lihat di 3 bank itu yang terbesar masih di BJB NPF-nya ya, NPF itu. Nah, berbicara soal NPF tadi yang ternyata faktor yang ada 2 faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Walaupun jenengan mengatakan faktor internal eksternal itu menggunakan istilah faktor internal nasabah ya. Ya, kalau persoalan nasabah mungkin ya tergantung ya apakah kemudian telah melakukan, saya pasti melakukannya. Hanya persoalannya
dilakukannya secara cermat atau enggak ketika kemudian misalkan berbagai unsur yang misalkan karakter dan lain semacamnya misalnya. Nah sekarang yang saya persoalkan, kalau kemudian berkaitan dengan persoalan faktor internal yang cukup kuat juga untuk mempengaruhi terjadinya MPF, kira-kira dari faktor apa yang paling dominan yang ada di dalam internal bank? Ya. Di bank itu yang faktor dominan ya? Ya, faktor dominan. Ya, itu di pengawasan DPS-nya. Di pengawasan DPS. Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi di situ ketika ada permasalahan betul-betul ini tidak terlalu apa istilah manajemen perbankannya, maksudnya terutama di pelaku ininya, Dewan Pengawasnya. Wah, ini ada Prof. Zahro sebagai Dewan Pengawas, jangan mengkritik promotornya ya. Di Dewan Pengawasnya ya. Dewan Pengawasnya ya. Kalau menanyakan persoalan itu kami jawab seperti itu. Ya, sekarang ada dua arah ke pengawasan. Kalau tadi ada pengawasan yang dilakukan oleh OJK, kemudian sekarang yang secara internal ada pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Tetapi sebenarnya DPS kan juga sebenarnya bukan orang internal, tidak boleh sebenarnya orang internal. Itu tetap sebagai pengawas eksternal, walaupun di dalam rekrutmennya tetap ada semacam pengajuan yang walaupun disetujui atau tidak disetujui tergantung dari hasil ini tes and fit and proper testnya ya. Ya, sekarang kewenangannya antara DPS dengan OJK. Ya. Jadi sebenarnya perbedaan OJK dan DPS. Kalau OJK itu memang lembaga pengawasan, tidak hanya ngawasi persoalan bank, non bank juga iya. Jadi lebih luas cakupannya dibandingkan dengan DPS. DPS memang Dewan Pengawas Syariah hanya ngawasi dalam mengawasi sektor keuangan yang sifatnya syariah gitu. Jadi lebih luas ruang lingkupnya OJK daripada DPS. Ya, memang betul ya. Hanya persoalannya kewenangan itu kira-kira lebih ketika kemudian ada dispute ya, ada sengketa misalnya. Nah, yang melibatkan kehadiran DPS ataukah kehadiran DPK untuk mempertemukan titik persoalan terjadinya dispute itu, misalkan di pengadilan ya, di pengadilan. Walaupun sebenarnya kan persoalan dispute kan bisa diselesaikan di ada dua kan, penyelesaian litigasi dan litigasi dan non litigasi ya. Nah, ketika kemudian masuk ke wilayah litigasi misalnya diselesaikan di pengadilan agama misalnya, kira-kira pertimbangan mana yang kemudian dapat diterima antara yang di OJK sebagai pengawas ya, yang dianggap sebagai lebih punya peran kuat dengan DPS karena jenengan sebagai salah satu hakim. Jadi kalau terjadi seperti itu yang perlu dihadirkan yang lebih pas DPS-nya. DPS-nya? Ya, Dewan Pengawas Syariah. Karena yang tahu betul masalah persoalan di dalam itu sendiri. Ya tentu dalam tanda kutip ya, tergantung dari fakta lapangan ya. Walaupun katakanlah DPS, tapi fakta lapangannya yang kata jenengan tadi DPS dalam tanda kutip gitu ya. Ya itu ya, jadi tetap harus berpijak pada fakta lapangan. Nah, ada persoalan lain kalau saya memang pengen tahu sebenarnya ketika kemudian dispute yang disebutkan non liquitatif misalnya, kira-kira untuk memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah itu bagaimana prosesnya? Artinya sudah pernahkah dilakukan oleh jenengan maupun mungkin juga para penegak hukum lainnya?
sementara ini kami jadi hakim sudah kurang lebih 10 tahun, belum pernah menangani persoalan